Latsar CPNS Agenda 2 Day 8. Mempelajari nilai kompeten dan harmonis dalam core values berakhlak memberi saya pemahaman bahwa seorang ASN tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang memadai, tapi juga mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, kompeten mengajarkan pentingnya menguasai pengetahuan, keterampilan, serta terus mengembangkan diri agar setiap tugas dapat diselesaikan secara profesional dan berkualitas. Nilai ini mengingatkan saya bahwa seorang ASN harus berkomitmen untuk selalu belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan kapasitasnya agar mampu memberikan pelayanan publik yang optimal. Melalui nilai kompeten, saya menyadari bahwa integritas dan niat tulus saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kecakapan teknis maupun manajerial. Misalnya, dengan menjalankan tugas analis Bangkom ini, saya harus memahami regulasi mengenai pengembangan kompetensi, menguasai data, lalu harus mampu menyajikan solusi yang relevan. Sehingga kompetensi yang baik menjadi modal utama agar setiap keputusan dan tindakan lebih tepat sasaran. Nah, sementara itu, harmonis menekankan perlunya perbedaan, membangun kerjasama yang sehat, serta menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif. Saya menyadari bahwa membangun hubungan yang harmonis bukanlah hal yang otomatis atau instan, tetapi perlu adanya usaha, yaitu kesadaran. Saya belajar untuk lebih peka terhadap rekan kerja, mendengarkan pendapat mereka dengan empati, serta tidak memaksakan kehendak orang lain atau tidak memaksakan kehendak pribadi. Dengan sikap demikian, suasana kerja menjadi lebih nyaman dan kolaborasi dapat terjalin lebih baik. Saya pun memahami bahwa konflik bisa saja terjadi. Namun, dengan komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghargai, masalah dapat diselesaikan secara bijak tanpa menimbulkan perselisihan. Dalam refleksi diri ini, saya menyadari bahwa kompetensi adalah pondasi agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tepat dan memberi hasil yang bermanfaat. Namun, kompetensi saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan keharmonisan dalam berinteraksi. Nah, kolaborasi ini akan lebih efektif jika didukung oleh rasa saling menghargai, komunikasi terbuka, dan sikap inklusif terhadap perbedaan pendapat. Oke, dengan demikian, kompetensi dan keharmonisan menjadi dua nilai yang saling melengkapi. Melalui pembelajaran dan evaluasi diri yang berkelanjutan, saya berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi sekaligus menumbuhkan sikap harmonis dalam kehidupan kerja sehari-hari. Kemudian keterkaitannya dengan amanah tugas saya ingin mewujudkan pengembangan kompetensi di Kementerian PU ini dengan analis kompetensi yang data driven dan solutif, selalu berkolaboratif, inklusif, dan membangun suasana belajar yang positif. Hal itu bisa diwujudkan dengan yang pertama, melakukan analis pemetaan kompetensi secara sistematis dengan mengolah data kinerja ASN, memahami standar kompetensi jabatan, serta menyesuaikannya dengan tuntutan organisasi. Nah, hasil analisis yang akurat akan menghasilkan program pelatihan yang tepat sasaran. Lalu yang kedua, berusaha memahami segala regulasi untuk pengembangan kompetensi dan memahami sistem digitalnya, sistem digital pelatihan untuk merancang program pelatihan berbasis data. Lalu yang ketiga, berusaha untuk selalu berkolaborasi dengan unit kerja lain maupun instansi lain dengan sikap saling terbuka, menjaga hubungan baik, dan menyatukannya dalam program yang bermanfaat untuk semua pihak. Lalu yang keempat, berusaha untuk menunjukkan citra sebagai fasilitator yang ramah dan komunikatif dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi, sehingga peserta merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkembang. Dengan meningkatnya kompetensi mereka, diharapkan dapat meningkatnya juga pembangunan nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.